kebangkitan. Itu membedakan kita dari siapapun dan apapun di dunia ini. Dari mana orang tahu kita ini orang beriman? Salah satunya enthusiasm. Enthusiasm itu entheos, Tuhan yang di dalam kita. Maka ketika Kristus menyerahkan nyawanya, bukan dibunuh ya, menyerahkan nyawanya, maka yang mati itu tubuhnya, tetapi kemudian dibangkitkan kembali oleh Roh Kudus, roh kebangkitan. Dan roh kebangkitan itu ada pada Anda dan saya. Enthusiasm ditandai dengan apa? The resurrection joy, sukacita karena kebangkitan Kristus. Apa yang membedakan seorang percaya dengan yang lainnya? Bahkan Rasul Petrus dan Rasul Paulus bisa melihat orang, bahwa orang punya iman untuk disembuhkan. Luar biasa bukan? Jadi iman bisa dilihat. Dari mana? Dari kadar sukacita. Bukan dari kadar oksigen dalam darah, tapi sukacita karena Tuhan. Di dalam Injil Markus, maka di dalam beberapa manuskrip ada 3 macam akhiran daripada Markus 16. Yang pertama cuma sampai ayat ke-8. Dan ayat ke-8 itu dikatakan mereka keluar dan lari. Kenapa? Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Karena apa? Karena takut. Kenapa orang tidak bersaksi? Padahal diselamatkan, disembuhkan Yesus. Jawabannya cuma satu, takut. Takut adalah iman negatif. Kalau iman itu memberikan sukacita, memberikan joy, memberikan sukacita, orang takut. Pernah lihat wajah orang takut bukan? Ya. Wah, terhadap corona kecil aja takut. Saya ketemu dengan banyak teman yang katanya jago musir setan. Bukan divaksin, cuma di swab tes saya gak berani. Gimana sih? Saudaraku, karena mereka percaya cuma sampai ayat ke-8. Di dalam ayat ke-11 yang disebut medium length, ya, medium ending. Maka yang pertama itu kan short ending. Ini medium ending ayat 11 juga sama. Ketika para perempuan memberitahu kepada mereka yang mengiring Yesus, perhatikan, bukan orang sembarangan. Mereka yang mengiring Yesus, mereka tidak percaya. Seringkali kita melihat kenapa orang itu yaitu mengalami kekalahan dalam hidupnya. Sekali lagi, karena tidak percaya. Dan kita harus tahu, ketakutan dan tidak percaya adalah dosa. Cek hari ini di seberapa sukacita Anda. Tetapi kapan baiknya bagi orang yang sungguh percaya Kristus bangkit. Kita tahu tim yang menang tuh kelihatan, saudaraku, daripada tim yang kalah. Kalau saudara melihat World Cup sepak bola dan saudara matikan suaranya, saudara dengar suaranya, cuma lihat wajahnya, saudara tahu mana tim yang menang dan tim yang kalah. Di dalam Markus 16 ayat ke-20 kita baca bahwa mereka pun pergi kemana? Memberitakan Injil. Kan bahaya nih, bisa dibunuh, bisa jadi martir ke segala penjuru. Dan ini yang indah, Tuhan turut bekerja. Tuhan siapa nih? Roh Kudus. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda yang menyertai ayat sebelumnya, mengusir roh-roh jahat, menumpangkan tangan orang sakit, orang itu sembuh. Dan juga saudara, apabila diracun tidak mati, ya. Ular adalah gambaran kuasa kegelapan. Racun saya percaya apa itu? Fitnah. Tuhan hentikan semuanya, tetapi tetap sukacita. Dalam hidup saya menghadapi ular menghadapi racun, roh jahat. Tetapi saudaraku, itu hidup yang exciting. Jangan jadi pengikut Kristus yang ketakutan, pengikut Kristus yang tidak percaya. Tetapi mereka yang percaya akan pergi mengabarkan kabar ini. Kabar ini bukan cuma keselamatan, but the King has risen. Dia adalah Raja yang telah bangkit dan sekarang ada di bertakhta sebelah kanan Allah Bapa. Orang tanya, where is your God? Katakan, dia sudah bangkit, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. God bless you, umat kerajaan. Amin.
The arms. Hack! Shalom warga kerajaan. Tuhan yang maha mulia itu, Dia memberikan nyawanya untuk kita karena Dia mengasihi kita. Mari kita mau memberikan yang terbaik buat Dia pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang mulia Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Kami rindu untuk meninggikan dan menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan tertinggalkan Yesus.
Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan suku buat pengorbanan-Mu. Maha mulia, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan suku buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Yesus. Mari jemaat naikkan pujian. Besar mulia kasih-Mu Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Darah-Mu yang tercurah hanya untuk menebus segala kesalahan kami, Tuhan.
Terima kasih, kami bersyukur sebab pengorbananmu sempurna. Haleluya. Terima kasih.
tentang jalan via Dolorosa, perjalananmu Tuhan ke atas kayu salib di Golgota Tuhan. Semuanya itu Engkau lakukan buat kami Bapa. Engkau yang tidak berdosa Tuhan, membuat berdosa oleh karena semua dosa-dosa kami Bapa. Tapi lewat apa yang Engkau alami Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, percaya Tuhan apa yang Kau lakukan semuanya untuk kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa darah Yesus itu ada dalam setiap kehidupan kami. Dan Kau bukakan kebenaran-Mu Bapa tentang kuasa darah Yesus yang melepaskan, yang membebaskan kami dari segala ketakutan, dari segala intimidasi, dari segala penyakit, dari segala hal apapun Tuhan. Kuasa darah Yesus yang Engkau sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Dan Kau katakan sudah selesai. Kau urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar isi hati-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar isi hati-Mu. Semua yang percaya, sama-sama katakan, amin. Shalom. Hari ini kita merayakan perayaan Jumat Agung. Nah, tema Paskah bulan ini, tema Paskah tahun ini yaitu The Innocent One, yang mempunyai arti yang tidak bersalah, yang tak bersalah, karena dosa semua manusia dinyatakan bersalah. Nah, di dalam Perjanjian Lama, ketika seseorang berbuat dosa dan mau menghadap Tuhan, harus ada korban yang dipersembahkan, yaitu binatang pilihan yang tidak bercacat seperti merpati, domba, lembu, dan lain sebagainya. Itu sebagai korban penebusan dosa. Nah, arti yang tidak bercacat yaitu sehat fisik dan tidak bermasalah. Binatang itu siap dikorbankan untuk disembelih. Ketika disembelih atau dikorbankan, pasti akan keluar darah. Itulah yang menjadi tebusan dosa. Nah, di dalam Perjanjian Baru, siapakah yang tidak pernah bersalah dan siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dia tidak bercacat, dia tidak bersalah, tetapi dipersalahkan, bahkan dikorbankan di kayu salib sampai darahnya tercurah di kayu salib sebagai tebusan dosa buat saudara dan saya. Begitu sangat berarti kuasa darah Yesus. Ini hari kita merayakan Jumat Agung. Saya ambil temanya yaitu kuasa darah Yesus. Apa yang Yesus sudah lakukan di atas Golgota. Nah, saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama melihatnya di Yohanes 19 ayat yang ke-34. Yohanes 19 ayat yang ke-34. Yohanes 19 ayat 34. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Perhatikan yang keluar apa? Darah dan air. Nah, saudara, unsur yang sangat penting dalam peristiwa penyaliban dan kematian Yesus yang kita peringati pada Jumat Agung adalah darah. Darah adalah unsur yang sangat sentral, unsur yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, dan Injil Yohanes yang barusan kita baca tadi memberikan informasi bahwa seluruh darah Yesus sudah habis tercurah di dalam proses penyaliban. Semua itu tercurah habis. Nah, pada waktu Yesus dicambuk, seperti yang tadi kita lihat filmnya tentang Tuhan Yesus, waktu Yesus dicambuk lalu melewati Via Dolorosa di situ. Tapi yang kita lihat memang benar apa yang terjadi saat itu. Cambuk yang mencambuk tubuh Yesus itu ada mata kailnya. Ketika dicambuk, mata kailnya ditarik, tersobek semua.
tubuhnya Yesus itu di situ. Kita bisa bayangkan apa yang kita lihat tadi. Oh Tuhanku, Dia lakukan semuanya itu buat saudara dan saya di situ. Dan begitu dicambukkan, itu menancap pada tubuh Yesus. Dan pada waktu ditarik, sebagian dari daging Yesus itu ikut, dan darah mencucur dengan deras sekali di situ. Yesus dicambuk berulang kali, dan sepanjang jalan Via Dolorosa ada sepihan daging Yesus yang tercecer di situ. Dan darah Yesus bercucuran pada waktu Yesus dimahkotai duri, maka darah yang mengalir di atas kepalanya juga di situ. Nah, pada saat tangan dan kaki Yesus dipaku seperti apa yang tadi kita lihat, maka darah juga mengalir, dan pada akhirnya Yesus mati di atas kayu salib. Kita lihat apa yang Yesus alami dalam penderitaan seperti itu. Dia diolok-olok, dia dicaci. Angkat salibmu, dia katakan, kenapa kamu peluk? Seperti apa yang tadi kita lihat tadi itu. Mereka mengejek dia, mereka memukul, menampak dia itu di situ. Itulah kita memperingati kasih Yesus yang luar biasa, yang rela berkorban, memberikan hidupnya mati untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan yang sangat menarik, ayat yang kita baca tadi, itu peristiwa sesudah Yesus mati. Itu peristiwa sesudah Yesus mati. Saya bacakan sekali lagi. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar apa? Darah dan air. Darah dan air di situ. Nah, pada waktu tombak itu dihujamkan ke lambungnya Yesus, Alkitab mencatat bahwa yang keluar itu darah. Yang keluar itu darah, dan yang terakhir itu yang keluar itu apa, saudara dikasih Tuhan? Air. Air itu yang keluar. Dan itu membuktikan bahwa semua darah Yesus telah dicurahkan habis di dalam proses penyaliban, dan akhirnya yang tersisa apa? Air yang keluar, saudara yang dikasih Tuhan. Semua tercurah darah yang terakhir cuma air. Mungkin saudara bertanya, mengapa darah yang paling utamakan, yang perlu kita pelajari di dalam proses penyaliban Yesus ini? Seorang teolog yang terkenal, dia seorang profesor, namanya William Barclay. Dia mengatakan, sebab darah bagi orang Yahudi adalah sesuatu yang sangat penting dan yang sangat berharga. Dan orang Yahudi percaya bahwa nyawa manusia ada di dalam darahnya. Dan semua yang berharga, dan darah Yesus itu dicurahkan, saudara. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada apa di dalam darah Yesus? Sehingga itulah yang dicurahkan habis-habisan di dalam proses penyaliban Yesus. Darahnya sampai habis, yang sisa air itu yang keluar, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama betapa dahsyatnya kuasa darah Yesus. Ada 6 hal yang kita akan pelajari tentang darah Yesus. Yang pertama, darah Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Kita lihat di Matius 26 ayat yang ke-28. Saya bacakan bagi saudara. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa, saudara? Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Kata pengampunan diterjemahkan di dalam kata Yunani dari kata apesis. Itu artinya pengampunan. Darah yang dicurahkan pada waktu Yesus disalib punya kuasa untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Nah, jadi sesuatu yang sangat penting adalah bahwa darah Yesus yang tercurah pada waktu dia disalib itu punya
punya kuasa membebaskan kita dari hukuman. Mengapa? Sebab Yesus sudah menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada saudara dan saya. Ditimpakan, tetapi ditimpakan kepada Yesus. Makanya darah Yesus berkuasa mengampuni dosa kita, sehingga kita tidak perlu dihukum lagi. Hari ini saya membawa berita yang baik untuk setiap kita, bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus, kuasa darah Yesus sanggup mengampuni setiap dosa kita, sehingga kita tidak perlu lagi dihukum, saudara dikasih Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Di situ waktu saya melihat film tadi tentang Yesus, hati saya terenyuh. Tetapi saya tidak mau larut di dalam kesedihan apa yang Yesus alami. Tetapi apa yang saya mau sampaikan hari ini ada 6 hal tentang kuasa darah Yesus. Itu satu berita sukacita, suatu berita yang sukacita, bahwa Tuhan sudah mengampuni saudara dan saya. Tapi kita jangan lagi kembali jatuh ke dalam hal yang sama. Amin. Yang kedua, darah Yesus memiliki kuasa untuk membenarkan saudara dan saya. Darah yang dicurahkan dalam peristiwa Jumat Agung, dalam proses penyaliban Yesus, darah itu punya kuasa untuk membenarkan saudara dan saya. Kita lihat di Roma 5 ayat yang ke-9. Kita sama-sama membacanya. 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kata dibenarkan itu diterjemahkan dari kata Yunani, dari kata dikaio. Dikaio itu artinya merubah menjadi tidak bersalah. Merubah menjadi tidak bersalah. Awalnya saudara dan saya bersalah. Mulanya kita bersalah. Tapi darah Yesus yang tercurah di dalam peristiwa Jumat Agung itu punya kuasa membuat saudara dan saya yang tadinya bersalah itu dibenarkan menjadi tidak bersalah. Status hukum kita menjadi apa? Tidak bersalah. Sama seperti orang yang mendapat gerasi dari presiden. Kira-kira seperti itu ilustrasinya di situ. Akhirnya orang yang salah itu diampuni dan dibenarkan. Dia keluar dari penjara. Dia tidak perlu dihukum karena status hukumnya telah berubah dari salah menjadi benar. Saya tidak tahu hidup saudara. Saya tidak tahu keluarga saudara. Saya tidak tahu masa lalu saudara. Tapi setiap saudara yang duduk, yang mengikuti ibadah Jumat Agung dalam Jumat Agung yang kita peringati hari ini dan mendengar firman Tuhan ini, saya membawa berita kabar baik untuk saudara dan saya, bahwa kita di hadapan Tuhan bukan orang yang salah, bukan orang yang berdosa. Kita sudah dibenarkan. Apakah kita sudah sempurna? Belum. Apakah kita masih berbuat dosa? Siapa boleh jawab? Ya atau tidak? Ya, jujur. Saya juga ya. Kadang-kadang kita kepleset dan berbuat dosa. Tapi apapun kondisi saudara yang percaya kepada Yesus, status hukum saudara sudah berubah. Karena darah Yesus yang dicurahkan pada peristiwa Jumat Agung, dalam peristiwa penyaliban, darah itu punya kuasa untuk merubah status saudara. Dari yang bersalah menjadi tidak bersalah. Kita sudah dibenarkan. Amin. Katakan dengan iman,
saya orang benar. Dengan suara yang lebih keras lagi, saya orang benar. Amin. Kenapa? Karena kata sudah dibenarkan karena kuasa darah Yesus. Jadi ketika kita pulang dari tempat ini, kita bersyukur, kita orang benar karena kuasa darah Yesus membenarkan saudara dan saya. Kenapa? Kita harus katakan saya orang benar. Ketika saya belajar ini, saya masih sering melakukan hal yang salah juga. Tetapi saya melihat apa yang Yesus sudah lakukan. Intimidasi itu kadang-kadang datang. Tetapi saya katakan saya sudah dibenarkan. Saya belajar memperkatakan terus. Itu merubah atmosfer yang ada di dalam hati kita, dalam roh kita itu. Membuat ketika kita mau kepleset, tidak, saya sudah dibenarkan di situ. Amin. Yang ketiga, kuasa darah Yesus yang luar biasa, yaitu darah Yesus punya kuasa menguduskan saudara dan saya. Kita lihat Ibrani 13 ayat yang ke-12. Dengan suara keras kita katakan 2, 3. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Dengan darahnya sendiri. Darah Yesus yang dicurahkan dalam peristiwa penyaliban, dalam peristiwa Jumat Agung yang kita peringati hari ini punya kuasa menguduskan saudara dan saya. Menguduskan atau dikuduskan itu terjemahan dari kata Yunani hagiaso. Hagiaso itu artinya membuat menjadi kudus. Kita tadinya orang berdosa. Kita tadinya orang najis, orang kotor. Tapi hari ini ketika kita mengingat peristiwa Jumat Agung, darah Yesus dicurahkan, maka firman Tuhan mengatakan darah Yesus berkuasa menguduskan kita dari kenajisan dan kekotoran kita. Amin. Kudus itu juga berarti dipisahkan. Ada orang ketika dia diajak, mungkin oleh temannya atau mungkin oleh GKM-nya, diajak, ayo kita ikut pelayanan di gereja. Kita mau terlibat dalam pelayanan. Yang sering kita dengar apa? Aduh, sorry ya, saya masih banyak dosa. Tunggu nanti setelah saya sudah kudus, baru saya mau ikut pelayanan. Setelah saya bisa lepas semua itu. Betul, sering kita dengar hal-hal yang seperti ini. Saya mau beritahu, saudara tidak pernah akan sampai kepada satu level di mana saudara akan kudus dan saudara cukup untuk melayani. Tidak ada seorang pun di tempat ini oleh Tuhan yang cukup layak untuk melayani. Saudara dikasih Tuhan, saya harus jujur mengatakan kepada saudara, setiap kali saya berdiri dari tempat kursi saya duduk, dan ketika saya mau maju ke depan untuk mau berkhotbah, di dalam hati saya ada satu kegentaran yang kudus, karena saya tahu saya sedang berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan pesan Tuhan, dan saya sadar bahwa di dalam diri saya tidak layak. Saya tidak layak. Tetapi saya bersyukur karena darah Yesus yang tercurah di dalam peristiwa Jumat Agung, dalam peristiwa penyaliban, darah Yesus itulah yang membuat, yang berkuasa menguduskan saudara dan saya. Menguduskan artinya dipisahkan untuk Tuhan, sehingga saya boleh berdiri di tempat ini bukan kebenaran saya dan kekudusan saya, tetapi kekudusan Yesus. Karena darahnya Yesus itulah yang melayakkan saudara dan saya untuk bisa melayani Dia. Amin.
Dulu saya pernah sempat berpikir, mungkinkah kita bisa hidup kudus? Rasanya tidak mungkin. Sesuatu hal yang saya belajar, bagaimana untuk kamu tetap hidup benar. Jangan kamu pikirkan hari esok. Jangan kamu pikir untuk kamu takut jatuh. Jangan pikir tentang hari esok, tapi hari ini kamu harus menang. Jangan pikirkan hari esok. Hari ini kamu harus menang. Ketika hari ini engkau bisa menang, tidak usah bilang hari ini, dimulai dari detik ini, menit ini, di situ jam ini, itu akan terus berjalan sampai dari hari ini. Ketika kita menang, maka besok kita akan menang. Karena darah Yesus berkuasa untuk memutuskan saudara dan saya. Amin. Yang keempat, darah Yesus yang tercurah pada Jumat Agung dalam peristiwa penyaliban memiliki kuasa menebus atau membayar kita. Darah Yesus itu yang menebus dan membayar kita. Kita lihat di Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kata penebusan diterjemahkan dari kata Yunani penebusan. Kata Yunani yaitu apoleiosis, itu artinya penebusan. Artinya tindakan menebus seluruhnya di situ. Nah, ini penting untuk kita memahami istilah penebusan ini. Kenapa ada istilah menebus apa? Menebus seluruhnya, saudara. Seluruhnya, total. Sehingga Yesus ketika di atas kayu salib dia katakan apa? Sudah selesai. Di situ. Penebusan adalah sebuah istilah yang diambil dari dunia pegadaian. Jadi tadinya saudara dan saya yang hidup di dalam dosa, kita ini sudah ada sebenarnya di rumah pegadaian. Nah, penguasa pemilik rumah pegadaian itu siapa? Yaitu iblis. Jadi kita ini di rumah pegadaian dikuasai, dimiliki oleh iblis. Kemudian Yesus datang. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus curahkan darahnya. Dan ketika yang saya katakan tadi apa? Sehingga darahnya tercecer sampai habis, yang keluar hanya tinggal air itu di situ. Satu tetes pun sudah tidak ada darahnya. Semua darah Yesus dicurahkan habis-habisnya. Yang terakhir yang keluar itu adalah air itu di situ. Dan Yesus datang membawa darahnya sendiri, dan dia datang ke rumah pegadaian yang dimiliki oleh iblis. Di mana semuanya kita yang tadinya berada di rumah pegadaian dosa itu, dan Yesus datang dan bilang kepada iblis, "Hai iblis, hari ini aku datang dan aku semua orang berdosa, aku tebus." Dia menebus saudara dan saya. Dan tebusnya harganya sangat mahal. Bukan emas, bukan berlian, bukan perak, tapi ditebus dengan apa? Dengan darahnya sendiri. Jadi pada waktu Yesus menebus saudara dan saya, maka kemudian Yesus membawa kita semua keluar dari perbudakan dosa, keluar dari pegadaian dosa, dan kita dimerdekakan, dan kita menjadi orang yang merdeka dari dosa. Itu yang keempat. Yang kelima, darah Yesus berkuasa mendamaikan kita dengan Allah. Roma 8 ayat 3. Roma 3 ayat yang ke-25. Roma 3 ayat yang ke-25. Mari kita sama-sama membacanya. 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya
karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi dengan jelas dikatakan bahwa darah Yesus yang tertumpah, yang tercurah dalam peristiwa Jumat Agung dan peristiwa penyaliban, darah Yesus itu punya kuasa mendamaikan kita dengan Allah. Tadinya kita yang seterunya Allah, musuh Allah, pada saat kita hidup di dalam dosa, hidup dalam kegelapan, maka kita terpisah dari Allah. Kita adalah musuhnya Allah. Nah, kata pendamaian dari kata Yunani adalah hilasterion, yang artinya perbaikan. Perbaikan. Jadi hubungan yang rusak diperbaiki. Posisi yang tidak benar ada perbaikan. Itu arti dari kata pendamaian atau hilasterion di situ. Nah, jadi hubungan kita yang tadinya tidak baik dengan Tuhan, bahkan kita adalah musuhnya Allah, tetapi lewat darah Yesus terjadi. Lewat darah Yesus kita berdamai dengan Allah. Dan kita menjadi sahabat Allah, bahkan kita menjadi apa? Anak-anaknya Allah. Itu sebabnya kita sangat beda dengan orang-orang perjanjian lama. Kita bisa berdoa dengan gampang di mana saja. Kita bisa berdoa dan datang pada Tuhan. Tidak ada rasa takut lagi. Kenapa? Karena sudah tidak ada penghalang saudara dikasih Tuhan. Kalau kita mempelajari kitab perjanjian lama sama perjanjian baru, itu beda sekali hubungan kita dengan Allah. Kalau di dalam perjanjian lama, saudara tidak bisa datang kepada Tuhan seperti hari ini. Kita boleh memuji menyembah Tuhan, langsung kita bertemu dengan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, yang bisa datang menghadap Tuhan itu siapa? Hanya imam besar. Hanya imam besar di situ. Yang boleh masuk ruang Maha Kudus, ruang kudus, hanya imam besar. Tidak bisa jemaat yang datang. Tidak bisa. Lewat imam besar setahun sekali masuk ruang Maha Kudus, ketemu dengan Tuhan. Nah, kalau kita mempelajari tentang perjanjian lama itu, imam besar itu ketika dia mau masuk di ruang Maha Kudus, kakinya selalu ada beberapa peralatan. Yang pertama ada cleaningannya di situ. Yang kedua, kaki imam besar itu diikat dengan rantai atau diikat dengan tali. Tujuannya apa? Kalau imam besar masuk ruang Maha Kudus, dia tidak bisa ditemani oleh siapapun. Tidak bisa. Hanya imam yang kudus yang masuk. Karena itu ada tirai. Dan menembus tirai itu hanya imam kudus. Masuk hadirat Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Di situ. Hanya imam yang kudus ini yang bersekutu dengan Tuhan. Lalu yang lain-lainnya berada di luar. Di situ. Kalau keliningannya yang ditaruh di kakinya dengan tali di situ tidak bunyi, sudah lama tidak ada suara, itu artinya mereka curiga jangan-jangan imam besar itu mungkin dia kena serangan jantung atau mungkin kena sesuatu hal di situ sehingga tidak kedengar keringanan itu, dia tidak bergerak lagi di situ. Nah, jadi kalau imam besar itu kena serangan jantung atau tiba-tiba mati di tempat itu, tidak bisa saudaraku. Tiba-tiba mungkin ada Asyar datang, mari kita masuk ke dalam, kita tarik ya. Tidak bisa. Tetapi orang di luar itu akan tarik dengan tali itu untuk dia keluar. Di situ orang dikasih Tuhan. Nah, maka dari itu tali itu berfungsi untuk menarik imam besar yang kena serangan jantung atau mati mendadak itu, ditarik untuk keluar dari ruangan Maha Kudus. Itu tidak main-main saudara. Itu di dalam perjanjian lama. Kenapa mereka tidak bisa langsung bertemu dengan Yesus? Karena saat itu Yesus belum mati dan kuasa darah Yesus itu belum bekerja di situ. Makanya begitu ketika Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab mencatat tirai bait Allah itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tirai bait Allah itu terbelah dua artinya apa?
Sejak kematian Yesus, darah Yesus berkuasa mendamaikan saudara dan saya. Amin. Di situ. Makanya sekarang saudara yang dikasih Tuhan, kita yang ada dalam perjanjian baru, kayak kita dapat anugerah Tuhan. Setiap saat kita bisa bertemu dengan Tuhan. Padahal dalam perjanjian lama tidak bisa seperti itu, saudara dikasih Tuhan. Tapi setiap kita hari ini, kita dapat menyembah Tuhan. Dan Tuhan bisa menjamah kita. Kita bisa menikmati kasihnya Tuhan di situ. Di Ibrani 10 ayat 19, di situ dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Lewat darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dan tidak takut lagi, tidak ada penghambat lagi lewat darah Yesus. Setiap saat kita bisa datang kepada Bapa dan kita bisa berkata, Bapakku datang menyembahmu di sini. Kita bisa datang kepada Dia. Kita bisa ketemu dengan hadiratnya dan kita bisa dirawat oleh Tuhan. Amin. Itu yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, darah Yesus punya kuasa mengalahkan kuasa iblis. Darah Yesus berkuasa untuk mengalahkan kuasa iblis. Kita lihat di Wahyu 12 ayat yang ke-11. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia. Dia itu siapa, saudara? Iblis. Oleh apa? Oleh darah anak domba, yaitu darah Yesus, darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, jadi dikatakan oleh Alkitab, kita mengalahkan iblis oleh darah anak domba. Darah anak domba ini adalah darah Yesus, darah anak domba yang mati di kayu salib untuk dosa saudara dan saya. Nah, kata mengalahkan itu dari kata nikao. Nikao ini artinya menundukkan kuasa iblis. Nah, kalau saudara diserang oleh iblis, saudara tidak perlu takut. Karena saudara punya kuasa darah Yesus. Dan kuasa darah Yesus menundukkan kuasa iblis. Kuasa darah Yesus menundukkan kuasa iblis. Yang percaya katakan amin. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara, walaupun kita ini termasuk gereja yang modern, ya kita semua mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita beranggapan bahwa iblis itu sudah tidak ada lagi. Sering orang katakan, saya tidak percaya itu iblis ada. Iblis itu masih ada sampai sekarang ini. Atau saudara mungkin berpikir, itu orang-orang kuno yang cerita itu yang diserang oleh iblis. Saya akan beritahu bahwa iblis setiap hari menyerang saudara dan saya. Alkitab berkata, dia seperti singa yang mengaum-ngaum mengitari kita, dan setiap saat siap sedia apa? Menyerang saudara dan saya. Kalau saudara anak Tuhan, saudara tidak pernah diserang oleh setan. Saya rasa itu aneh. Setiap kita mengikut Kristus, anak Tuhan, pasti pernah diserang oleh iblis. Pasti. Kalau kita tidak pernah diserang oleh iblis, justru itu kita bahaya. Kenapa? Mungkin kita temannya dia. Di situ. Kalau kita anak Tuhan yang benar-benar, dia pasti serang saudara dan saya. Di situ. Tapi saudara tidak perlu takut. Kuasa darah Yesus itu sangat berkuasa.
saya saksikan ini. Waktu awal perjumpaan saya dengan Tuhan, saya dilawat oleh Tuhan tahun 90 itu. Kemudian saya mengalami perjumpaan terus dengan Tuhan, sehingga ada namanya persekutuan doa di situ. Waktu saya di gereja yang lama. Sejak itu, ketika saya mempelajari ini, saya menyadari, saya tahu, kita anak Tuhan, kita tetap terus diincar oleh iblis. Awal-awal di situ, seringkali ketika saya tidur tengah malam, selalu dapat serangan dari iblis. Ketika seperti tiba-tiba dia seperti tekan saya tidak bisa, seperti saya tidak bisa, mau teriak tidak bisa, tiba-tiba keluar bahasa roh. Suatu saat ketika saya berteriak, darah Yesus, itu melepaskan saya. Berapa kali itu yang saya alami. Ada satu kejadian yang sungguh-sungguh di situ saya melihat kebesaran Tuhan. Waktu itu pengalaman saya dengan Tuhan belum seberapa. Tetapi setiap kita yang mau dibawa oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, tudungan Tuhan perisai dari Tuhan itu tetap menudungi kita. Suatu saat saya pergi ke rumah, ada satu ibu anggota dari persekutuan doa kita di situ. Saya kunjungi dia. Terus kemudian ada nantunya dia di situ. Saya tidak kenal. Pak Tony, saya punya jimat ini, dia bilang gitu. Saya mau serahkan sama Pak Tony, dia bilang gitu. Bisa? Saya mau serahkan? Bisa? Tidak apa-apa. Dalam hati saya tidak pernah mengalami pengalaman hal yang seperti ini. Saya katakan berani, itu ada sesuatu dalam diri saya. Saya percaya itu Roh Kudus. Saya ambil, dia taruh di dalam itu apa? Ada tempat dompet atau apa itu di situ? Ada berapa banyak itu di situ? Dia bungkus dengan mungkin satu tangan atau apa di situ. Saya untuk buka juga sebenarnya dalam hati saya tidak berani. Cuma saya ambil itu di situ. Terus saya bersama dengan rekan saya satu Benyamin. Ketika saya doa sambil di situ, saya pergi ke Labuan buang di situ. Nah, setelah kejadian itu ada ketakutan dalam diri saya. Malamnya, ketika saya tidur, saya rasa sudah tidak enak. Saya tidak berani tidur sendiri. Saya ajak Benyamin tidur di rumah sama-sama di situ. Nah, sering tengah malam itu saya bangun, saya berdoa. Dan ketika malam itu, tengah malam saya bangun berdoa itu di situ, saya kaget sekali. Ketika saya lagi doa, saya nyembah, saya doa itu seperti tiba-tiba ada suatu kayak angin yang gitu keras sekali itu, tapi seperti nyambar bagian kepala saya. Saya takut sekali itu di situ. Wow, saya bentuk, saya doa. Ketika menjelang pagi, Benyamin ngomong sama saya gini. Akiu, dia panggil saya Akiu, itu paman artinya. Akiu, tadi malam sering dia dapat penglihatan. Dia bilang sama saya, tadi malam saya lihat, saya cuma tidak berani cerita sama Akiu. Saya takut, Akiu takut, dia bilang itu. Dia lihat kayak cuma kepalanya saja di situ. Ngomong sama temannya sama-sama lihat. Terus dia tunjukkan kepada Benyamin, apakah ini orangnya? Bukan. Yang satu dia tunjukkan pada saya. Artinya Benyamin bilang, dia membunuh saya. Tapi makanya yang saya alami apa itu yang angin keras itu di situ, puji Tuhan. Itu kuasa darah Yesus sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Itu pengalaman. Yang terakhir saya ceritakan yang lebih dahsyat lagi itu di situ. Entah tahun berapa itu sudah lama. Saya, Pak Herman, WW yang di Alas, sama Pak Petrus, kita ke Jakarta ikuti seminarnya dari Pak Edilio. Selesai seminar ini, kita diajak oleh Pak Herman ke Bandung, nginap di rumahnya Pak Herman. Nah, waktu nginap di rumahnya Pak Herman, kita tidur di lantai 2, kita masing-masing dikasih kasur satu orang sendiri, ada 1, 2, 3, 4 masing-masing. Saya di nomor 2 ini di sini. Tahu-taunya tengah malam itu
sudah kaget sekali. Tidak pernah saya mengalami hal yang seperti ini. Tiba-tiba saya tidur kan telentang gini. Tiba-tiba yang saya rasakan apa? Tubuhnya saya ini diangkat sampai ke atas plafon itu. Sampai ke atas plafon, rumahnya Pak Herman di atas plafon itu. Terus sepertinya kayak nyawa saya seperti kayak ditarik keluar itu. Terus saya teriak itu situ. Terus Pak Herman kaget, mereka bangun itu. Ada apa tuh? Ada apa? Wah, saya bilang itu puji Tuhan. Tuhan selamatkan saya. Apa yang Yesus alami di atas kayu salib? Kuasa darahnya betul-betul nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak apa-apa. Saya tidak kuat lagi untuk sampaikan kepada saudara dan saya. Yang kita mau renungkan saat ini, Dia mampu melepaskan saudara dan saya dari segala ikatan apapun. Kita renungkan. Biar Dia terus menyucikan saudara lewat darahnya, mengampuni dosa kita, membenarkan saudara dan saya, menguduskan saudara dan saya, dan menebuskan saudara dan saya, menebus saudara dan saya, dan mendamaikan saudara dan saya. Dan darahnya mengalahkan kuasa iblis. Mengucap syukur apa yang Dia sudah lakukan buat saudara dan saya. Ucap syukur. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Apa yang hamba sampaikan terbatas, tapi Engkau Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Engkau akan menerjemahkan lebih dalam lagi kepada umat-Mu, kepada jemaat-Mu, kepada anak-anak-Mu yang Engkau kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa darah-Mu Tuhan sanggup meruntuhkan segala kesombongan kami, segala kemunafikan kami, segala dosa kami, segala sakit penyakit kami, segala ikatan apapun Tuhan. Dan kami percaya Bapa, pengorbanan-Mu sempurna dan Kau sudah menyelesaikan. Dan kami percaya janji-janji-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam kelimpahan bersama dengan Engkau terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari bersama-sama kita bersyafaat. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur buat kuasa darah Yesus yang sudah menyelamatkan kami, membebaskan kami, menguduskan kami, mendamaikan, membenarkan, akan sanggup untuk mengalahkan segala tipu daya iblis. Kami pagi hari ini bersama-sama bersatu hati berdoa. Kita akan memberkati Indonesia. Mari kita ucapkan sesuatu untuk Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan shalom atas Indonesia. Kami percaya bahwa kuasa darah Yesus juga tercurah atas Indonesia. Tuhan. Kami berdoa sekalipun banyak persoalan yang terjadi di negeri ini, tetapi mata Tuhan tertuju atas Indonesia. Gejolak-gejolak yang terjadi, teroris-teroris yang ada, kami berdoa Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai Indonesia. Bahkan gereja-gereja Tuhan saat beribadah, kami percaya bahwa ada perlindungan Tuhan menyertai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan.
Kami memberkati juga seluruh aparat keamanan ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat, kesigapan, semuanya pertolongan Tuhan nyata atas mereka. Bahkan setiap sesuatu yang masih tersembunyi, kami percaya bahwa Tuhan singkapkan di dalam nama Yesus. Dan perlindungan-Mu ada atas Indonesia. Engkau membela Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pemimpin negeri kami, Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya. Tuhan memberikan hikmat, memberkati mereka di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak. Memberkati kota ini juga. Kami melepaskan shalom atas kota ini Tuhan. Tuhan memberkati hasil panen Tuhan, hasil ladang Tuhan berkati. Setiap usaha pekerjaan, pengusaha-pengusaha Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa seluruh Sumbawa diberkati oleh Tuhan. Orang-orangnya hidup di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Ini terjadi atas kota kami Tuhan di dalam nama Yesus. Pemimpin yang terpilih, kami percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, takut akan Tuhan, membawa Sumbawa ini lebih maju lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini kami juga memberkati seluruh jemaat GBI Rock dimanapun mereka berada, di Alas, di Pelampang, di Empang. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati. Kami merindukan bahwa kami mengalami kuasa darah Yesus. Kami dilepaskan dari setiap ikatan-ikatan dosa yang membelenggu di dalam nama Yesus. Lewat peristiwa Jumat Agung dan Paskah, kami dibebaskan Tuhan, dan kami disembuhkan dari kuasa sakit penyakit apapun, dan kami mengalami kemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih baik jemaat yang hadir pagi hari ini maupun yang di rumah. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan menyertai kami semua. Kami mengalami kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan pergumulan gereja ini semuanya di dalam tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kami memberi dengan segenap hati untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sudah diberkati dengan siraman firman pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman yang sudah disampaikan, kita semua semakin dikuatkan. Dan pengumuman untuk hari ini kita adalah hari Jumat Agung ya, dan untuk hari Minggu kita akan tetap ibadah di tempat ini pada jam yang sama, jam 8 pagi. Sekali lagi, hari Minggu kita akan adakan ibadah jam 8 pagi di tempat ini juga. Dan saya ditampilkan jadwal-jadwal untuk yang KM, karena KM kita tetap aktif, ada yang online dan ada yang tatap muka. Ya, jadwal KM untuk setiap minggunya, Gunung Setia masih online, KGC masih online, Gunung Moria sudah tetap muka pada hari Rabu, Garuda masih online, KM Cendrawasih sudah tetap muka setiap hari Jumat jam 7:30 di sekretariat, dan Proket tetap muka setiap hari Sabtu jam 6 sore tempatnya di sekretariat. Jadi buat Bapak Ibu yang belum aktif bisa mengikuti kembali KM yang sudah ada. Yang mau bergabung silakan bergabung dan mendaftar melalui sekretariat boleh, atau langsung ke KM masing-masing. Terima kasih. Sekian pengumuman untuk hari ini, dan untuk pembacaan pengakuan iman kita diadakan hari ini, dan saya serahkan ke Bapak Wakil Gembala. Halo. Jadi di dalam nanti perayaan besar kita akan baca ini. Jadi kita mulai komitmen di tahun 2021 dan seterusnya, setiap ada acara besar, Paskah, Jumat Agung, Paskah, Natal, nanti kita akan
bacakan pengakuan iman. Nah, nanti saya bacakan dulu, baru kemudian Bapak Ibu semua mengikuti. Dan kita berdiri ya, karena ini pengakuan iman. Mari kita berdiri. Aku percaya bahwa satu, Alkitab adalah firman Allah. Dua, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Tiga, Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Empat, manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dalam dan hidup suci. Lima, bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa untuk doa berkat. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Kudus dan Roh Kudus dalam namamu. Tuhan Yesus, diberikan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita bukan saja diselamatkan, tapi kita dapat hidup dalam keselamatan itu. Hidup kita sekarang bukanlah kita lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Terimalah berkat daripada Tuhan ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang percaya. Katakan amin.